Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney. Saudara yang dikasih Tuhan, Wahyu pasal 5 ayat 1 berkata, "Maka aku melihat di tangan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai." Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Anda teliti membaca dan mempelajari kitab Wahyu, maka Anda akan menemukan mulai dari pasal 4, Daniel atau maksud saya Yohanes telah bertemu atau melihat langsung kemuliaan Allah karena dia diangkat ke surga. Dan di dalam Wahyu 5 ayat 1 ini, Yohanes betul-betul berhadapan langsung atau dekat sekali dengan tahta Allah. Firman Tuhan berkata, Yohanes melihat di tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Nah, dari keterangan Yohanes ini kita mendapat sebuah gambaran atau kita mengasumsikan sesuatu bahwa Allah Bapa yang besar itu, yang luar biasa itu, yang disebut dengan Allah transenden itu duduk di atas tahta. Dia adalah raja yang berkemenangan. Nah, Yohanes berkata bahwa dia melihat bahwa Allah yang besar itu memegang sebuah gulungan kitab yang dimeterai. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kitab Daniel pasal yang keempat dikatakan begini, "Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala kitab itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah." Saudara yang dikasihi Tuhan, Wahyu pasal 5 menurut saya menjadi puncak daripada kitab Wahyu ini. Kalau saudara memperhatikan dengan baik. Mengapa? Karena sebentar lagi gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luar dan dimeterai dengan 7 meterai itu akan dibuka. Mengapa saya katakan puncak? Karena membaca kitab Wahyu, saya sudah jelaskan, Wahyu 1 ayat 1 bicara tentang apokalipsis. Jadi Wahyu itu adalah penyingkapan, pembukaan. Jadi pembukaan rahasia Allah yang akan dinyatakan kepada manusia. Saya sudah katakan bahwa Allah rindu sekali untuk memberitahukan rahasianya kepada manusia. Allah rindu sekali untuk menyingkapkan rahasianya kepada manusia. Allah rindu sekali untuk menyingkapkan tentang dirinya kepada manusia. Itu sebabnya disediakan tulisan-tulisan Alkitab. Dan hamba-hamba Tuhan yang rindu untuk mengenal lebih dalam lagi tentang Tuhan, mereka akan mengenal melalui firman-Nya. Saya selalu menghubungkan dengan kebenaran ini. Kalau engkau mencintai Yesus, maka engkau akan mencintai firman-Nya. Cinta akan Yesus dibuktikan dengan mencari kehendak-Nya di dalam Alkitab. Orang yang cinta Yesus sungguh-sungguh adalah orang
yang mencintai Alkitabnya, sebab engkau akan menemukan kebenaran dan penyingkapan tentang Yesus Kristus di dalam firman-Nya. Jadi Allah menyatakan dirinya, memberikan theopneustos, yaitu menafaskan firman-Nya untuk dituliskan oleh hamba-hambanya di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, menyatakan cinta kasih Allah kepada manusia supaya pribadi Allah tersingkap oleh manusia, supaya manusia mengetahui siapakah Allah yang sesungguhnya. Engkau yang berkata, aku mengasihi Yesus, maka tidak ada cara lain untuk mengasihi Yesus selain mengasihi firman-Nya. Orang yang mencintai Yesus adalah orang yang mau belajar firman-Nya. Orang yang mencintai Yesus adalah orang yang menjunjung tinggi kebenaran Alkitab. Jadi sangat bertolak belakang bila ada orang katakan, saya mengasihi Yesus dengan segenap hati saya, tapi saya hidup di luar praktek-praktek firman. Ini bertentangan, tidak harmonis, saudara. Jadi cinta akan Tuhan diragukan di dalam hidup orang tersebut. Kalau engkau mencintai Tuhan, maka engkau mencintai firman-Nya. Kalau engkau katakan, aku cinta Yesus, maka engkau akan memberi waktu yang banyak untuk belajar firman Tuhan. Karena Tuhan telah memberi kesempatan menyingkapkan dirinya di dalam firman-Nya. Orang yang tidak ada hati untuk belajar firman Tuhan adalah orang yang tidak mencintai Yesus. Orang yang melakukan praktek-praktek di luar firman Tuhan, praktek-praktek iman di luar firman Tuhan, adalah orang yang tidak mencintai firman Tuhan. Garis ini harus ditarik dengan tegas, sehingga orang yang sungguh-sungguh berkata, aku mengasihi engkau Yesus, maka orang itu akan junjung tinggi Alkitab. Orang itu akan menghargai firman Tuhan. Orang itu akan mencari sound doktrinnya Allah di dalam Alkitab. Jadi tidak boleh cari dalam praktek-praktek lain. Kalau orang cinta nubuat, orang cinta penglihatan, itu orang tidak cinta Yesus. Orang suka cari kesaksian-kesaksian, cari itu penglihatan, orang ngomong, malam ini saya dapat suara ini dari Tuhan, ada suara tentang akhir zaman, saya melihat ini, lalu bicara tentang nubuat, penglihatan, bahasa roh, praktek-praktek roh. Orang itu tidak cinta Tuhan, saya pastikan. Bagaimana mungkin orang itu cinta Yesus, sedangkan orang itu melakukan praktek iman yang bertentangan dengan firman Yesus? Tidak ada lagi nubuatan-nubuatan seperti itu. Saya lihat orang suka belajar tentang akhir zaman, tetapi mereka belajar tentang kebenaran akhir zaman, bukan belajar dari firman Tuhan. Mereka belajar dari nubuatan-nubuatan orang. Orang-orang yang bernubuat itu, nubuatnya itu di luar Alkitab. Saudara jangan mendengarkan hal-hal seperti itu. Kasihi Tuhan adalah mengasihi firman-Nya. Hidup dari firman-Nya. Nah, Alkitab katakan di sini bahwa Yohanes melihat Allah Bapa duduk di atas tahta, memegang gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luar, dan dimeterai dengan 7 meterai. Wahyu 5 ayat 1. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini akan menjadi sebuah tonggak sejarah bahwa sebentar lagi kitab yang ditulisi sebelah luar itu dan dimeterai itu akan dibuka. Nah, ini menjadikan sebuah kenyataan yang besar dan luar biasa bahwa Allah yang menutup firman-Nya, yang meteraikan firman-Nya sehingga manusia tidak boleh membuka dan melihatnya, sebentar lagi akan membuka firman-Nya, membuka meterainya untuk dinyatakan kepada manusia. Saudara, buku atau gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luar dan dimeterai dengan 7 meterai
adalah sebuah firman Tuhan yang akan menyatakan akhir daripada sejarah manusia. Dan akhir dari sejarah manusia itu, sejarah langit dan bumi itu sebentar lagi akan segera diakhiri. Kapan itu diakhiri? Ketika gulungan kitab ini meterainya dibuka satu demi satu. Jadi kalau engkau membaca kitab Wahyu dan menemukan gulungan kitab dengan 7 meterai, ketika 7 meterai itu dibuka satu demi satu, maka kita sadar bahwa sejarah dunia ini akan segera berakhir. Berakhir bagaimana itu? Berakhir pada saat gulungan kitab itu dibukakan meterainya satu demi satu. Nah, ini menjadi penggenapan seluruh rencana Allah. Mengapa? Dalam segala sesuatu ketika Tuhan menyatakan dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan membukakan firman-Nya, Tuhan membukakan firman-Nya, Tuhan membukakan firman-Nya, tetapi ada sebuah gulungan kitab yang disisakan oleh Tuhan yang akan dibuka pada hari-hari terakhir. Dan gulungan kitab itu dimeteraikan oleh Tuhan sendiri. Gulungan kitab itu hanya bisa dibuka oleh mereka atau orang yang mempunyai kuasa untuk itu. Karena dimeteraikan dengan 7 meterai. 7 meterai ini menyatakan tentang kesempurnaan. Ingat, angka sempurna itu adalah angka 7 yang selalu diulang-ulang di dalam Alkitab dan menunjukkan tentang kesempurnaan Allah. Jadi memang buku ini menjadi buku yang puncak. Apabila buku ini mulai dibuka, maka tidak ada lagi reverse. Tidak ada lagi kata mundur. Maka akan berjalan dengan terus-menerus. Jadi kalau saudara menemukan pengajaran tentang meterai, kitab dengan 7 meterai. 7 meterai itu adalah final. Apabila sudah dibuka, maka tidak akan berhenti. Meterai pertama akan dibuka, meterai kedua akan dibuka, meterai ketiga akan dibuka, meterai keempat akan dibuka, meterai kelima akan dibuka, meterai keenam akan dibuka, meterai ketujuh akan dibuka. Tidak akan berhenti meterai itu dibuka sampai mencapai klimaksnya. Nah, saudara, saya mau katakan karena ini finalnya, makanya pembukaan meterai ini menjadi sebuah sejarah yang besar yang dinanti-nantikan oleh makhluk surgawi maupun oleh hamba-hamba Tuhan yang sudah pergi mendahului kita. Mengapa? Karena tanpa pembukaan 7 meterai ini, rencana Tuhan belum akan digenapi. Kitab dengan 7 meterai ini adalah penggenapan dari semua rencana Allah. Kalau kita melihat di sini, maka di dalam Wahyu 5 ayat 1 menyatakan anak domba Allah atau Yesus sendiri, dia berada bersama-sama dengan Bapa di tahta itu. Yesus duduk dengan Bapa di tahta itu. Dan dia sedang menunggu kapan waktunya buku itu, gulungan kitab itu mulai akan diberikan kesempatan oleh Bapa untuk dibuka. Misalnya di dalam ayat 2, saya bicara dengan cepat karena ini perlu dijelaskan dengan teliti dalam pelajaran kitab Wahyu. Dikatakan, dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Ayat 3, tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Saudara, tidak ada yang layak untuk membuka kitab tersebut.
melihat kitab tersebut. Saya bilang ini adalah puncak daripada penggenapan rencana Allah. Mengapa? Kitab ini ditulisi luar dan dalam dan dimeteraikan. Meterainya dengan 7 meterai. Betapa pentingnya kitab ini. Sehingga dikatakan di sini, di dalam Alkitab, di sorga atau di bumi, di bawah bumi, tidak ada seorang pun yang mempunyai kuasa untuk membuka kitab itu. Nah, kalau tidak ada orang yang mempunyai kuasa untuk membuka kitab itu, maka kitab itu akan tertutup selamanya. Ayat 4 dikatakan, maka menangislah aku dengan amat sedih. Ini yang menyebabkan Yohanes menangis dengan sedih. Karena dia melihat kitab itu tidak bisa terbuka. Bila kitab itu tidak bisa terbuka, maka keseluruhan penggenapan rencana Allah tidak bisa terjadi. Saya sudah katakan bahwa firman Allah tidak mungkin gagal. Betul kan? Scripture cannot be broken. Jadi apa yang difirmankan Allah mulai dari kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan yang terakhir sekali, semuanya akan digenapi bahwa Allah adalah Allah yang benar. Apa yang dia firmankan itu benar, dan firman Allah itu akan terjadi sesuai dengan apa yang dia firmankan. Itu sebabnya Yohanes menangis. Yohanes 5, Wahyu 5 ayat 4 dikatakan, maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu atau melihat sebelah dalamnya. Mengapa, saudara? Tadi saya sudah katakan, dimeterai dengan 7 meterai, lambang kesempurnaan Allah. Berarti kitab ini adalah kitab yang penting sekali dan mengandung otoritas Allah. Tidak ada seorang pun yang mampu membukanya. Ayat kelima dikatakan, Wahyu 5 ayat 5, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yohanes mengalami keputusasaan karena tidak ada orang yang mampu membuka kitab itu, bila kitab itu tidak dibuka, maka rencana Allah tidak digenapi. Bila kitab itu tidak dibuka, maka Yohanes tidak akan pernah tahu apa yang tertulis di dalamnya, termasuk orang-orang yang ada di surga, maksudnya makhluk surgawi yang saat itu ada di surga, yang dilihat oleh Yohanes, segala penghuni surga. Mereka tidak tahu bagaimana penggenapan firman Allah akan terjadi nanti. Nah, saudara, tapi salah satu dari tua-tua itu berkata, jangan menangis, karena singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Lihat, Yesus memang harus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan salibnya. Karena pekerjaan-pekerjaan salib itu akan menunjukkan kemenangan dari dia. Dan kemenangan dari dia, yang dikatakan oleh Alkitab, dia telah membeli orang-orang, menebus orang-orang dengan darahnya, maka dia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka meterainya. Hanya dikatakan di sini bahwa hanya singa dari suku Yehuda. Ingat baik-baik, saudara, ketika Yesus pertama kali datang, Alkitab memakai kata atau memakai, saya sudah jelaskan, penafsiran Alkitab menggunakan penafsiran type dan antitype. Di dalam perjanjian lama, Yesus disebut sebagai anak domba Allah. Anak domba Allah itu adalah anak domba Allah yang lembut, anak domba Allah yang penuh kasih, penuh belas kasihan. Tapi di sini dikatakan dia adalah singa dari suku Yehuda. Singa dari suku Yehuda menunjuk kepada Yesus, karena Yesus adalah keturunan dari Yehuda secara manusia. Jadi kedatangan Yesus yang kedua kali, dia bukan lagi menjadi anak domba, tetapi singa dari suku Yehuda. Ini sudah jelas bicara tentang penghukuman. Berarti kitab yang akan dibuka ini akan menunjukkan penghakiman Allah, penghukuman
penghukuman Allah. Kitab yang dimeteraikan dengan 7 meterai bukanlah kitab yang berisi tentang berita-berita baik. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Allah itu adalah Allah yang penuh kasih, tapi Allah itu adalah Allah yang adil. Kasih Allah akan memberitakan kepada kita tentang pertobatan, tentang bagaimana Allah mengasihi, bagaimana Allah mencurahkan kasih karunia, bagaimana Allah menyelamatkan orang berdosa. Tetapi satu kali kelak, Allah akan tegas menyampaikan penghakimannya. Dan penghakimannya itu akan dilepaskan ketika buku dengan gulungan-gulungan kitab yang dimeteraikan dalam 7 meterai itu akan dibuka satu persatu. Percayalah saudara, penghakiman Allah ini tidak ditujukan kepada orang-orang yang telah menjadi tubuh Kristus, tapi ditujukan kepada mereka yang menolak akan kebenaran Tuhan. Waktu itu akan terjadi domba atau anak domba yang dilambangkan sebagai Kristus, kemudian akan berubah menjadi singa dari suku Yehuda. Karena singa dari suku Yehuda itu akan melepaskan penghakiman-penghakiman kepada orang yang belum percaya. Jadi saya mau katakan saudara bahwa kasih Allah itu ada. Allah yang menunggu, Allah yang sabar, Allah yang melepaskan kasih karunia-Nya tetap mengasihi kita. Tetapi ada masa di mana Allah menyatakan penghakiman-Nya. Pilihan ada di tangan kita. Kalau kitab itu dibuka nanti, maka hanya mereka-mereka yang tidak percaya, yang menolak Kristus, mereka yang tidak mau menerima kasih karunia, merekalah yang akan mengalami malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab tersebut. Mulai dari meterai pertama sampai meterai yang ke-7. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus pasti datang. Tuhan Yesus akan datang. Blessings.